Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Tridihan. Dengan NIM 112111207 dari kelas MA 21C05. Saya akan sedikit memaparkan materi pendidikan kewarganegaraan tentang negara dan sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk mengetahui apa saja yang akan saya bahas, mari simak video ini hingga selesai, teman-teman. Pertama, negara. Pengertian negara. Kata negara ini berasal dari kata asing, yaitu state dalam bahasa Inggris, staat dalam bahasa Belanda dan Jerman, dan Etat dalam bahasa Prancis. Secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi antara suatu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian unsur-unsur dasar negara. Unsur-unsur dasar negara itu ada 4 poin. Yang pertama, rakyat, yaitu orang yang tinggal di suatu negara atau biasa disebut dengan warga negara. Mereka menikmati hak dan kebebasan sebagai warga negara serta melakukan beberapa kewajiban terhadap negara. Kedua, wilayah, yaitu dapat meliputi daratan, laut, dan udara. Luas negara bisa besar atau kecil, namun ia harus menjadi bagian wilayah yang pasti dan ditandai dengan baik. Seluruh wilayah negara berada di bawah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara. 3. Pemerintahan yang berdaulat, yang artinya pemerintah adalah badan yang membuat, melaksanakan, menegakkan, dan mengadili hukum negara. Kedaulatan merupakan dasar di mana negara mengatur segala aspek kehidupan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Kemudian pengakuan dari negara lain, yaitu bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Unsur negara yang satu ini bersifat deklaratif, yang artinya suatu negara baru memberikan pernyataan dirinya dan suatu negara yang sudah berdiri sebelumnya telah memberikan pengakuan dari status kenegaraannya. Kemudian fungsi negara secara umum. Yang pertama, melaksanakan penertiban, yaitu mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kemudian 2, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Artinya, setiap negara berusaha untuk mempertinggi kehidupan rakyatnya dan mengusahakan supaya kemakmuran dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. 3, pertahanan. Pertahanan berarti menjaga kemungkinan serangan dari luar. Maka dari itu, suatu negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. Kemudian 4, menegakkan keadilan, yaitu keadilan dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan secara adil tanpa memandang ras, suku, agama, budaya, dan daerah asal. Kemudian tujuan negara. Secara umum ada 5 tujuan negara yang paling utama diantaranya yaitu 1. Menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. 2. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman, tentram, dan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam melaksanakan kekuasaannya harus berdasarkan pada kekuasaan Tuhan. 4. Berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. 5. Memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Kemudian bentuk negara. Secara umum, bentuk negara itu diambil sebagian besar itu ada 2. Negara yang pertama adalah negara kesatuan, yang kedua adalah negara serikat. Negara kesatuan atau unitaris merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya itu berada pada pemerintahan pusat. Negara kesatuan ini dibedakan menjadi 2, yaitu negara sentralisasi dan negara desentralisasi. Negara sentralisasi yaitu suatu persoalan diatur oleh pemerintahan pusat. Sedangkan sistem desentralisasi yaitu setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri atau biasa disebut dengan hak otonomi untuk kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintahan pusat.
Contoh dari negara kesatuan yaitu Indonesia Raya, Prancis, Indonesia, dan juga Maladewa. Kemudian, dua, negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara yang dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut dengan negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil dari pemekaran pembagian. Dalam negara serikat dikenal dua macam pemerintahan di dalamnya, yaitu pemerintahan federal dan juga pemerintahan bagian. Untuk contoh negara federasi diantaranya Amerika Serikat, Rusia, Brasil, dan juga Jerman. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia sendiri ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pilihan Indonesia menjadi negara kesatuan didasarkan bukan hanya sekedar kepentingan atau sikap politik saja, melainkan juga didasarkan atas komitmen persatuan dan juga keadilan. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten yang tiap-tiap kota atau kabupaten dan provinsi ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang menganut sistem desentralisasi sesuai pada pasal 18 UUD 1945, di mana pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintah yang ada oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Kemudian fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi NKRI dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan penerbitan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Kemudian tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan nasional negara Indonesia ini telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 4. Di antaranya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan ini diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang saling bekerja sama, bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Adapun pengertian sistem pemerintahan, yaitu berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu sistem, yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang berasal juga dari kata perintah. Kata-kata itu berarti perintah, yaitu perkataan yang bermakna menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kemudian pemerintah, yaitu kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Kemudian pemerintahan, yaitu perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk suatu susunan negara yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, yaitu presiden adalah kepala negaranya yang berkewajiban untuk membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Kemudian Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, yang dimana sistem presidensil ini adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Presiden juga memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Dalam menjalankan pemerintahannya, presiden diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia ini terdiri dari dua bagian, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPR dan DPD ini juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kemudian fungsi pemerintah. Secara garis besar, fungsi pemerintah pusat itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu fungsi legislatif, yaitu fungsi membuat undang-undang. Kemudian fungsi eksekutif, yaitu fungsi melaksanakan undang-undang, dan ketiga, yudikatif, yaitu fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Kemudian yang pertama, fungsi legislatif. Fungsi legislatif di negara Indonesia ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Adapun tugas dan wewenangnya antara lain DPR, yaitu memegang sebagian besar kekuasaan legislatif, karena memiliki kewenangan tunggal untuk mengesahkan undang-undang. DPD, yaitu bertindak sebagai badan pelengkap yang dapat mengajukan rancangan undang-undang, menawarkan pendapatnya, dan berpartisipasi dalam diskusi, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dalamnya. MPR. MPR sendiri memiliki kekuasaan tambahan, yaitu mengamandemen konstitusi, melantik presiden, dan juga melakukan prosedur pemakzulan. Dalam menjalankan tugas-tugas atau fungsi ini, MPR ini menggabungkan anggota dari DPR dan juga DPD. Kemudian fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini dijalankan oleh presiden dan wakil presiden dan juga menteri atau kabinetnya. Mengenai tugas dan wewenangnya antara lain, presiden berperan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden ini dalam masa jabatannya hanya mampu menduduki maksimum selama 2 periode. Kemudian, Presiden juga dapat mengangkat anggota kabinet, tidak harus berasal dari anggota legislatif terpilih. Kemudian fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif ini dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang MA dan MK KY antara lain, MA merupakan lembaga yudisial tertinggi. Para hakimnya itu juga diangkat oleh Presiden secara langsung. Kemudian Mahkamah Konstitusi, yaitu mengatur masalah konstitusional dan politik. Kemudian Komisi Yudisial, yaitu mengawasi para hakim dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Secara garis besar, sejarah Indonesia ini terbagi atas 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan juga masa reformasi. Yang akan kita jelaskan, yaitu yang pertama sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama ini dimulai pada tahun 1945 hingga 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Sebenarnya Soekarno ini tidak begitu menyukai istilah Orde Lama. Dia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah Orde Revolusi.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya, di bawah UUD telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan itu yaitu mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Kemudian masa parlemen ini berakhir ketika dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Kemudian, selama era Orde Lama ini yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya 8 tahun, yaitu pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Banyak terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan. Segala daya serta upaya dilakukan bangsa Indonesia pada saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya yang berperang melawan agresi militer negara Belanda yang saat itu ingin menjajah Indonesia kembali. Pada periode itu juga terjadi 2 kali pemberontakan yang terdiri dari pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun pada September tahun 1948 dan juga pemberontakan kedua yang dilakukan oleh negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada Agustus tahun 1949. Kemudian sistem pemerintahan pada masa Orde Baru, yaitu dimulai pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Istilah Orde Baru ini dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno atau era Orde Lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah tumbasnya pemberontakan PKI pada tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia ini mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangan kehidupannya, demokrasi era Orde Baru ini tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudian, Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Walau mengalami perkembangan, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru karena adanya krisis moneter di tahun 1998. Setelah adanya krisis tersebut, ekonomi negara Indonesia ini semakin memburuk. Dan hal ini juga bukan hanya dialami oleh Indonesia saja, namun juga di luar berbagai negara lain. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga semakin meningkat. Kemudian sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi ini dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila ini diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Era ini juga pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan juga DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Kemudian tujuan adanya masa reformasi. Pertama, dengan adanya masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya yaitu perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, serta cita-cita yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, dengan adanya masa reformasi diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan juga bernegara. 3. Dengan adanya masa reformasi ini diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan, di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Terakhir, keempat, dengan adanya masa reformasi ini diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan atau cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Seperti contoh KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi, dan penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Nah, itu tadi merupakan beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Bila dapat terjadi kekurangan ataupun kurang berkenan kata-kata, saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.